Ya. Ibu Dian, Bapak Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Justin. Selamat Ibu Justin. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mari kita sebelum mulai ibadat sabda, kita buka dengan lagu pembukaan. Pak Michael, silakan. Mari kita bersama-sama membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu Dian, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa di ruang Zoom untuk beribadat bersama menjelang penilaian akhir semester. Kita mohon berkat Tuhan agar kalian semua dibantu oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya untuk bersemangat dalam mengikuti penilaian akhir semester. Dalam ibadat ini, walaupun kita berkumpul secara online, mari kita bersatu hati, meluangkan waktu kita untuk bertemu dan berbicara secara khusus kepada Tuhan. Kita hening, menyadari dan mengakui kesalahan kita, agar kita layak menghadap Tuhan dan
memohon berkat-Nya. Hening sejenak. Kita sebagai manusia lemah, manusia berdosa, kita mohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengasihi kami dengan menyerahkan Putra-Mu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Perkenankanlah kami untuk meneladan kasih-Mu dengan mengasihi sesama. Dan perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadat sabda ini, demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita duduk dengan tenang, mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Syukur Allah. kepada Allah. Mazmur tanggapan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 mari ikutlah ke sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Haleluya. Bacaan Injil. Pembacaan dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dimuliakan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan bacaan pertama tadi yang dibaca oleh Kakak Bima, kelas 9C, adik-adik kelas 8 dan kelas 7 tadi ikut menyimak. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada umat di Roma. Roma bab 10 ayat 9 sampai dengan 18. Bagi yang siap Alkitab boleh dibuka Roma 10 ayat 9 sampai 18. Terus yang bacaan Injil yang sudah dibacakan oleh Bu Bernadette itu diambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Jelas sekali tadi dibacakan oleh Bima dan Bu Bernadette. Bu Isin mau minta tolong nih, yang biasanya siap Alkitab untuk kelas 7, 8, 9 itu banyak. Tapi mewakili dari kelas 7, 8, 9. Kira-kira Bu Isin minta tolong diwakili oleh kelas 8A. Ketua kelas mungkin ya. Ino yang bacaan pertama. Ada yang mengesan di ayat berapa menurut Ino? Dipersilahkan coba Ino. Baik Bu Justin, terima kasih Bu. Ada Bu, ayat yang mengesan bagi saya di bacaan pertama tadi, yaitu pada ayat yang ke-11. Yang bunyinya, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yang membuat ayat itu terkesan bagi saya adalah karena ayat ini menjelaskan bahwa jika kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Karena kita percaya kepada Dia, kita melakukan semua perintahnya. Sebagai contoh, saya sebagai pelajar yang percaya kepada Dia, saya harus menaati semua perintah Tuhan Yesus. Seperti sebagai pelajar, yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, sehingga mendapat nilai yang bagus. Dan tidak mempermalukan orang tua dan diri sendiri. Itu Bu Justin menurut saya. Ya, terima kasih Ino. Semuanya mendengar ya. Bu. Terima kasih Ino. Semua mendengar ya. Kalau menurut Michelle kelas 9A. Apa yang Michelle tangkap? Ino tadi mengutarakan
pesan dan kesan dari bacaan pertama. Misal dengar dengan jelas tidak apa yang diungkapkan oleh Ino? Misal 9A? Belum nyaut ya? Misal? Ya, diganti oleh Samuel. Samuel 9C, menyimak nggak tadi Ino berbicara apa? Samuel 9C? Belum nyaut. Kelas 8 atau Anton kelas 7. Anton kelas 7A ya. Anton menyimak tadi kalimat yang diungkapkan oleh kakak kelas kamu kelas 8A. Coba Anton diulang lagi, Anton. Anton ketua kelas 7A. Anton, belum ya? Oke, Bu Justin ulang lagi. Betul nggak Ino? Kalimatnya bahwa Ino terkesan dengan ayat 11. Ayat 11 bunyinya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Nah, yang percaya kepada Tuhan Yesus mesti melaksanakan perintahnya. Perintahnya melaksanakan sebagai pelajar. Sebagai pelajar itu belajar dengan giat. Sehingga hasilnya nanti memuaskan, tidak membuat malu orang tua dan membuat malu diri sendiri. Begitu Ino tadi? Iya, betul Bu Justin. Iya, Betul sekali. terima kasih. Iya, makasih Ino. Sekarang untuk bacaan Injil. Bacaan Injil dari Injil Matius. Bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Bu Isti minta tolong gantian perempuan. Ketua kelas 8C, perempuan. Esther, ada yang terkesan di bacaan Injil tadi, Esther? Ya, Bu. Menurut saya ayat yang terkesan itu ada pada ayat 19 yang berisi, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, yang menurut saya berkesan karena di sini Yesus mengajak kita dan para rasul untuk menjadi penjala manusia, Bu. Begitu? Ya. Cukup, Esther? Iya. Esther terkesan dengan ayat 19 yang tadi sama yang dinyanyikan oleh Bu Erna. Ya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita semua tahu para rasul itu pekerjaannya menjala apa sih awalnya, Esther? Ikan. Sebagai penjala ikan, nelayan, benar, penjala ikan, nelayan. Coba kalau sudah biasa kerja sebagai penjala ikan, nelayan, itu mereka sudah terbiasa, walaupun mempunyai kesulitan, mereka biasa merasa nyaman sebagai penjala ikan. Tapi sekarang setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, diajak Tuhan Yesus mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Sangat susah kalau mulai pekerjaan baru. Menjala manusia harus pintar berbicara, harus pintar bersikap. Ya, sikapnya baik. Di sini hari ini gereja memperingati Santo Andreas Rasul yang nama baptisnya Andreas kelas 9C. 9C atau 9A atau B? Andreas. Samuel, Andreas kelas 9A. Erika. Ada, Bu. 9A, Bu Yusni. Iya, Andreas 9A. Krisnantoro ya. Iya, betul. Andreas 9A, selamat pesta nama. Hari ini Santo Andreas berpesta. Santo Andreas ini disebut santo orang suci, ya. Orang suci, dia rendah hati. Dulu muridnya Yohanes Pembaptis. Tapi setelah Yesus muncul, Yohanes Pembaptis rendah hati juga. Sana sekarang kamu menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Yohanes Pembaptis mengajarkan rendah hati. Andreas mengikuti Yohanes Pembaptis untuk rendah hati. Andreas menjadi pengikut Yesus yang memperkenalkan Santo Petrus yang ketua para rasul itu adalah Andreas.
tapi yang terkenal itu Santo Petrus. Yang menjadi ketua para rasul juga Santo Petrus. Andreas menerima bahwa memang saya hanya memperkenalkan Santo Simon Petrus ini menjadi murid Yesus. Tapi lebih pintar, lebih lincah, lebih segalanya Santo Petrus. Sehingga aku hanya sebagai anggota. Yang menjadi ketua Santo Petrus. Andreas rendah hati. Ya. Andreas disebut Santo, orang suci. Dengan meninggal, wafatnya membela Yesus dengan menderita. Kalau sekarang, zaman sekarang, nah, kita semua tidak dituntut untuk harus membela Yesus dengan menderita, enggak. Kita menjadi orang suci itu melaksanakan tugas kita dengan baik. Ya, anak-anak tugasnya seperti tadi, tugas pelajar itu belajar. Yang selama ini kalau belajar merasa berat dan cari enak dengan main game, ayo, dengan ibadah sabda ini kita ingat. Kita diajak oleh Yesus mengikuti Yesus, melaksanakan tugas kita dengan baik. Terutama dalam minggu ini, anak-anak, hanya kurang lebih 7 hari. Dari sore ini sampai nanti Senin sore ya. Selasa siang kamu sudah bebas mau main boleh. Tapi dari hari ini sampai Senin sore, kamu usahakan untuk ingat Tuhan Yesus. Ya, tugasku belajar Tuhan. Singkirkan aku yang untuk mencari enak sendiri dengan bermain game ini. Aku mau belajar sungguh-sungguh seperti Ino tadi supaya hasilnya bagus, tidak hanya Ino tapi Bu Istin yakin. Dari kelas 7, 8, 9 semua sadar. Tugasku ini belajar di semester ganjil ini, aku mau menyiapkan diri. Tugas dari Bapak Ibu Guru Suster, latihan soal-soal, aku mau ulang lagi. Sehingga besok pagi sampai Selasa pagi aku mengerjakan dengan jujur, dengan teliti, itu hasil pemikiranku sendiri, bukan pemikiran dari teman atau bukan pemikiran liar catatan, tapi aku sudah siap karena aku sudah belajar. Demi kemuliaan Tuhan, nilaiku bagus, orang tua senang, bangga, Bapak Ibu Guru Suster senang, kamu sendiri juga senang. Jadi pagi ini kita ibadah sabda itu mohon berkah Tuhan. Bagi yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk menerangi kalian dalam belajar. Sehingga kalian sekarang ini tidak harus menjadi penjala manusia, menjadi suci, tetapi aku mau belajar untuk hasilnya menyenangkan. Samuel jelas? Samuel jelas? Samuel 9C? Iya, Bu. Iya, jelas. Mau belajar apa, Samuel? Samuel, mau belajar semua pelajaran atau hanya pelajaran tertentu? Semua pelajaran, Bu. Iya, sip. Semua pelajaran. Jangan sampai ini setelah ibadat kamu nyantai-nyantai, tidak hanya Samuel. Teman-teman semuanya, ingat, aku mau puasa, bukan puasa tidak makan, tidak minum, tapi aku mau puasa tidak main game dulu selama kurang lebih 1 minggu. Ya, ingat Tuhan Yesus ada di hati kalian masing-masing. Kalian tidak bisa membohongi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tahu kalian berusaha sungguh tidak dalam belajar. Kalau sungguh-sungguh berusaha, Tuhan Yesus memberkati kamu, menerangi kamu dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kamu mengerjakan tugas itu dengan tenang, teliti, hasilnya bagus. Tidak ada nanti nilai yang di bawah KKM. Semua di atas KKM. Amin tidak, Nak? Amin, Bu. Amin. Amin. Bu, amin. Sip. Amin. Amin. Oke. Ya, mari kita hening sejenak. Kita renungkan sabda Tuhan pagi ini. Kita percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya juga Tuhan akan menolong kita asal kita berusaha. Tidak hanya berdoa, tapi juga berusaha. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita lanjutkan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan doa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Hadirkan Tuhan Yesus dalam hati masing-masing, kita berdoa. Melalui putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa. Bagi pemimpin gereja, berkatilah Bapak Paus Fransiskus, para uskup dan para imam. Semoga mereka tetap sehat dan senantiasa mewartakan kasih kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 yang akan menempuh penilaian akhir semester, berkatilah usaha kami dalam belajar, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami dan berilah kesehatan yang baik kepada kami, agar dapat mengikuti ujian sampai selesai dengan hasil yang memuaskan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami kesedihan, keputusasaan, dan sakit, secara khusus bagi keluarga adik suster Agneta yang sedang berduka. Semoga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang selalu menjaga dan menghibur mereka. Bagi yang menderita sakit, semoga Engkau menjamah mereka, agar segera pulih dari sakitnya, untuk dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, serta secara khusus bagi Bapak Sebastius Tuhenakin, adik dari Suster Agneta. Semoga mereka semua boleh merasakan sukacita abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru, karyawan SMP Ignatius Slamet Riyadi, semoga Bapak Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan, serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya, terutama dalam mengajar dan mendidik para siswa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siapa saja yang hari ini merayakan pesta nama secara khusus untuk Andreas kelas 9, semoga dengan pesta nama ini, Santo Andreas Rasul di surga mendoakan mereka yang berpesta nama, sehingga mereka semua mencontoh teladan Santo Andreas Rasul. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa dan harapan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita nyanyikan, boleh nyanyi di rumah masing-masing, ikuti teks dari Pak Michael. Muliakan
Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur telah Kau beri kesempatan untuk memuji dan memohon berkat-Mu dalam ibadat sabda pagi ini. Ajarilah kami untuk selalu percaya akan bantuan-Mu, terlebih dalam mengikuti penilaian akhir semester yang akan diadakan mulai besok pagi sampai di hari Selasa minggu depan. Dan berkatilah usaha belajar kami, agar belajar kami ini tidak sia-sia, melainkan hasilnya dapat memuaskan dan membahagiakan siapa saja yang telah berbuat baik kepada kami, terutama membahagiakan orang tua, para guru, dan diri kami sendiri. Semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala usaha kita dalam mengikuti penilaian akhir semester berkenan di hati Tuhan. Kita hening sejenak. Semoga kita semua yang hadir dalam ibadat ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat sabda menjelang penilaian akhir semester ganjil sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita nyanyikan lagu penutup, kita dengarkan pengumuman dari Ibu Dian Langsi, MPD. Mari kita simak, kita cermati pengumuman dari Ibu Dian. Monggo Bu Dian. Terima kasih Bu Yusni. Anak-anak, selamat pagi. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu Tendik yang saya hormati, selamat pagi. Salam sejahtera. Pagi, Bu. Iya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Ibu Dian mau cerita sedikit nih, Nak. Tadi pagi, tepatnya Bu Dian mendapat kabar dari salah satu wali kelas bahwa, Bu, nanti pada saat pas berbarengan dengan PTM hari Rabu besok, ternyata kelas kami hanya 2 orang yang mau masuk PTM. Jadi yang lainnya memilih pas di rumah. Bu Dian agak kaget. Nah, loh, kenapa itu? Gitu ya. Kemudian kami ada rapat pagi ini, panitia pas dengan Ibu Wakasek, Ibu Bernadette, Bu Dian, dan beberapa guru, kita membicarakan masalah tersebut. Dan akhirnya kita kemudian Bu Dian dapat pesan, nanti Bu tolong disampaikan setelah misa bahwa anak-anak harus siap mental gitu ya. Akhirnya Ibu membuat tulisan tadi pagi tuh, mencoret-coret apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini supaya anak-anak tidak takut hadir ke sekolah pada saat pas. Ternyata yang Ibu tulis pagi hari ini sama persis seperti yang dibacakan oleh yang tadi bacaan Injil. Siapa lupa namanya, Ibu tolong disebutkan. Bima ya? Bima Putra. Yang suka ayat, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ino tadi Bu Dian. Oh iya, Ino tadi. Jadi yang Bu Dian tulis itu sama persis seperti yang Ino sebutkan tadi. Tentang ayat yang dia bacakan tadi, ayat favoritnya. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya kan? Berarti kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita harus mempersembahkan apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kata Ino tadi bilang, dengan cara rajin belajar, seperti itu. Apalagi sebentar lagi kan Tuhan mau ulang tahun ya. Berapa hari lagi tuh Tuhan Yesus ulang tahun? 25 Desember. 25 Desember. Nah, hadiah apa tuh? Iya, Natal. Iya, betul. Ada yang sudah menyiapkan hadiah buat Tuhan Yesus? Ada nggak? Belum, Bu. Belum. Ada yang sudah memikirkan mau beli baju apa? Belum. Oh, belum. Belum, Bu. Biasanya kan kalau tahun-tahun sebelum-sebelumnya, biasanya kalau Natal itu, jujur aja ya, pasti kalian lebih sibuk
memikirkan, oh besok Natal saya mau pakai baju apa, oh besok Natal saya mau menyiapkan kue-kue apa, gitu kan? Jarang sekali terpikirkan, oh besok Natal saya mau menyediakan hadiah apa untuk Tuhan Yesus. Saya mau menyiapkan apa untuk Tuhan supaya Tuhan senang, gitu kan? Jarang ya nak ya? Nah, kemudian minta tolong sekali sehubungan dengan pas yang akan kita jalani pada saat hari Rabu, mulai hari Rabu besok sampai hari Selasa. Apalagi kalian tadi sudah diperkuat dengan bacaan-bacaan yang ada di bacaan pertama, juga bacaan Injil. Kemudian minta tolong, mari kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Pegangan kita firman yang tadi, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak akan dipermalukan. Artinya apa? Artinya kalian tidak akan bolos sekolah, jadi akan tetap hadir di sekolah mengikuti pas pada saat PTM. Tidak ada rasa takut karena kalian selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi kemudian ulang ya, jika kalian percaya firman yang baru saja kita dengar, yaitu barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, maka hadir di sekolah untuk mengikuti pas bukanlah suatu halangan. Bukan suatu halangan. Artinya, Ibu berharap nanti pada saat pas berbarengan dengan PTM di hari Rabu, Jumat, dan Senin, jumlah siswa yang hadir di sekolah tidak berubah seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Begitu ya nak, jangan takut. Kalau misalnya nilainya jelek Bu, saya karena biasanya di rumah online. Jadinya beda suasananya. Jangan takut, ini saatnya kalian untuk belajar kembali, karena sebentar lagi kita mau PTM kan? Seperti itu. Mengandalkan Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, pasti yang susah-susah akan terlewati. Tidak mungkin dibiarkan kalian jatuh dan dipermalukan. Itu. Jadi, kembali Ibu ingatkan, maka pada saat PTM nanti berbarengan dengan PAS, siswa yang hadir tidak berubah jumlahnya. Gitu ya, Nak. Baik, akhir kata, semoga kalian selalu sehat, dapat mengikuti PAS dengan baik, dapat berlatih menjadi pribadi yang unggul, kasih, dan peduli. Dan momen besok ini, pada saat kalian PAS berbarengan dengan PTM, itu juga adalah momen kalian untuk berlatih menjadi pribadi yang unggul, yang tahan banting. Pribadi yang unggul dan tahan banting. Baik, jika ada ucapan Ibu yang salah, mohon Ibu dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, kita tutup dengan Bu Dian, Bu. Iya Bu, iya Pak. Apakah nanti setelah ditutup doanya, saya boleh melanjutkan untuk sosialisasi ke anak-anak untuk kegiatan besok? Boleh Pak, jadi anak-anak nanti setelah doa penutup dari Ibu Yustin, akan dilanjut sosialisasi kegiatan PAS yang dipimpin oleh Pak Adi sebagai panitia PAS tahun ini. Ya, jadi jangan langsung leave meninggalkan ruang Zoom, tapi ditunggu dulu penjelasan dari Pak Adi. Begitu ya Pak Adi ya? Siap, siap. Ya. Mari anak-anak, bagi yang punya puji syukur, Bapak, Ibu, dan anak-anak boleh sambil nyanyi lagu Masa Advent nomor 445. Nomor puji syukur nomor 445. Yang tidak ada ikutin dari Bapak Michael aja, mau di spelling lagu oleh Pak Michael. Dipersilakan Pak Michael.
Cukup sekian anak-anak. Ibadat sudah selesai anak-anak. Kita lanjutkan dengan pengumuman dari Pak Adi.